Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mertuaku Pengabdi Setan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ranti, perempuan 28 tahun yang sudah menikah sama Ardi, suaminya yang berumur 30 tahun, dari tahun 2009. Mereka pasangan muda yang saling sayang. Hidup mereka awalnya sederhana, tapi bahagia. Ranti sendiri kerja sebagai guru, orangnya sabar, perhatian banget sama anak-anak. Sementara Ardi, dia pengusaha yang ambisius, kerja keras banget buat bangun karirnya. Meski sibuk, dia selalu nyempetin waktu buat Ranti, sekedar makan malam bareng atau nonton film di rumah kecil mereka yang selalu hangat penuh tawa. Awal tahun 2012, hidup mereka mulai berubah. Bu Ratna, ibunya Ardi, sakit jantung makin parah. Beberapa kali dirawat di rumah sakit, Ranti dan Ardi ngelihat betapa lemah dan sedihnya Bu Ratna. Ardi sebagai anak merasa harus ada di samping ibunya, merawat dan membantunya biar cepat sembuh. Setelah ngobrol panjang lebar penuh emosi, mereka mutusin buat pindah ke rumah mertuanya. Ranti berat hati ninggalin rumah kecil yang penuh kenangan, tapi dia sadar kehadirannya dibutuhin Bu Ratna. Saat mulai packing barang-barang buat pindahan, Ranti ngerasa campur aduk. Ada rasa cemas yang gak bisa dihilangin, seolah ada sesuatu yang gak beres menunggu di sana. Malam terakhir di rumah mereka, Ranti duduk di teras, ngeliatin binatang sambil berdoa supaya keputusan ini bawa kebaikan buat Bu Ratna. Tapi tiba-tiba angin dingin berembus, bikin bulu kuduknya merinding. Dia coba cuek, ngira itu cuma perasaannya saja. Dengan harapan baru, mereka pun pindah ke rumah mertua, tanpa tahu kalau langkah itu bakal ngebawa mereka ke dunia yang gelap dan penuh misteri. Waktu Ranti pertama kali nginjekin kaki di rumah mertuanya, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Rumahnya itu besar, megah, tapi bukannya bikin nyaman, malah bikin gak enak. Dinding-dinding tinggi yang dulunya mungkin cantik, sekarang kelihatan kusam dan sepi. Langit-langitnya tinggi banget, dan lampu gantung besar yang udah mulai berdebu. Ranti ngerasa ada angin dingin berembus waktu dia jalan lebih dalam ke rumah. Gak ada suara ramai kayak di rumah mereka yang dulu, cuma hening yang bikin merinding. Di pojok-pojokan ruangan, ada perabotan antik yang kayak gak pernah disentuh. Kursi-kursi kayu berukir yang warnanya gelap, meja-meja kayu megah, semua dipenuhi debu. Foto-foto keluarga yang udah usang nempel di dinding, kayak ngeliatin Ranti dengan tatapan yang ngasih cerita. Tapi lebih banyak sedih daripada bahagia yang kelihatan. Ranti berusaha nahan rasa gak nyaman yang mulai muncul, meyakini diri kalau ini cuma rumah baru yang butuh waktu buat adaptasi. Malam pertama di rumah mertua, Ranti kebangun karena ada suara kencang banget. Jeritan melengking, diikuti langkah kaki berat yang kayak ngehantam lantai kayu. Dia terbangun di tengah kegelapan, ngelihat Ardi yang tidur pulas di sebelahnya. Ranti coba meyakini diri kalau itu cuma hayalannya, mungkin karena suasana baru yang belum dia kenal. Tapi suara itu kedengaran lagi, kali ini lebih dekat, kayak datang dari lorong di luar kamar. Dengan berusaha tenang, Ranti nutup matanya lagi, menarik nafas panjang. Tapi suara itu makin jelas, kayak ada yang ngintai di luar. Seluruh badannya tegang, keringat dingin mulai ngucur di pelipisnya. Dia coba nenangin diri, ingat kata-kata ibunya, kalau ketakutan itu cuma ada di pikiran. Ia mengira cuma angin malam, dan ia berharap bisa tidur lagi. Tapi malam pun berlalu, dan Ranti kebangun lagi. Kali ini dia gak bisa abaikan rasa penasaran yang bikin dia pengen keluar kamar. Pelan-pelan
Dia melangkah keluar, ngeraba dinding lorong yang dingin dan lembab. Di ujung lorong dia ngelihat sosok perempuan bergaun putih. Perempuan itu berdiri diam, mukanya ketutupan rambut panjang yang terurai. Dalam cahaya remang dari lampu kecil di atas, Ranti bisa ngelihat ada sesuatu yang menyala samar di mata sosok itu. Kayak mata merah yang ngeliatin dia tajam. Jantung Ranti berdegup kencang. Rasa takut dan penasaran nyampur jadi satu, bikin kakinya terus melangkah maju. Tapi tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, kayak ngilang ke dalam kegelapan. Ranti cuma bisa berdiri terpaku. Apa tadi itu? Nafasnya tertahan. Dia lari balik ke kamar, nutup pintu dengan keras. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya, sementara bayangan sosok misterius itu terus nempel di benaknya. Besok paginya Ranti cerita semua yang dia alami ke Ardi. Dia berharap suaminya ngerti betapa mengganggunya pengalaman semalam. Tapi Ardi cuma nyengir skeptis. Ran, mungkin kamu mimpi atau halusinasi aja. Kita kan baru pindah. Kamu pasti butuh waktu buat adaptasi, jawab Ardi dengan nada tenang. Ranti ngerasa tidak didengar. Tapi Ardi, aku ngelihat jelas tadi malam. Ardi memotong ucapannya. Aku tahu banyak cerita mistis tentang rumah ini, tapi kita nggak boleh kebawa sama itu. Fokus kita sekarang adalah kesehatan Ibu Ratna, jelasnya. Ranti ngerasa kesal. Apa semua yang dia rasain cuma dianggap angin lalu? Tapi dia juga tahu Ardi cuma pengen nenangin dia. Dengan berat hati Ranti coba terima dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Meski bayangan sosok misterius itu terus membayanginya. Keanehan yang dia alami sepertinya baru awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan yang masih nunggu buat terungkap. Ranti cuma bisa berharap kehadirannya di rumah mertua beneran membawa kebaikan, bukan malah terjebak dalam teror yang gak terduga. Seiring waktu berlalu, Ranti makin nges sama kebiasaan mertuanya, Bu Ratna. Setiap Kamis malam Jumat, rumah besar itu kayak berubah jadi tempat yang terasa sakral. Ranti sering lihat Bu Ratna nyiapin berbagai sesajen, nasi tumpeng, buah-buahan, sama kembang setaman. Semuanya ditaruh di meja kecil di ruang tamu. Bu Ratna selalu tampak serius, mukanya kelihatan penuh penghayatan, waktu lagi ngeracik sesaji. Pernah Ranti bertanya, Bu, ini buat apa ya? Kok tiap malam Jumat selalu ada ritual? Bu Ratna cuma senyum tipis terus bilang, ini buat jaga keseimbangan, nak. Biar arwah-arwah di sekitar kita tenang. Jawaban itu bukannya bikin Ranti lega, malah bikin dia makin penasaran dan bingung. Malam ritual pun tiba, dan Ranti mulai memperhatikan Bu Ratna dengan seksama. Bu Ratna menyalakan dupa pelan-pelan, asapnya ngalir pelan, membentuk pola-pola aneh di udara. Suasana di dalam rumah mulai kerasa berat, kayak ada yang ngeliatin dari bayang-bayang di sudut ruangan. Ranti berusaha gak mikir aneh-aneh, tapi semakin ritual berjalan, udara makin bikin sesak. Bu Ratna mulai ngucapin mantra dalam bahasa yang Ranti gak ngerti. Suaranya menggema di tengah keheningan malam. Ranti ngerasa ada getaran aneh di sekitar. Dan waktu Bu Ratna naruh sesajen di atas meja, dia bisa ngerasain ada energi yang ngalir. Entah itu bawa rasa damai atau malah ancaman, Ranti juga gak yakin. Di luar angin kencang berembus, kayak jadi saksi dari ritual yang lagi berlangsung. Malam itu, Ranti tidur gak nyenyak sama sekali. Tiba-tiba, ada suara ketukan keras dari jendela kamar. Ketukannya terus berulang, bikin jantungnya berdetak kencang. Dia bangun, ngeliatin sekeliling kamar, tapi gak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai muncul, tapi dia coba yakini diri kalau itu cuma suara angin. Tapi pas dia mau tidur lagi, samar-samar dia dengar suara jeritan dari kejauhan. Semakin malam, suara-suara itu makin sering kedengaran. Dari jendela, Ranti ngeliat ada bayangan-bayangan yang kayak melintas di halaman. Badannya menggigil. Dia nahan diri biar gak mikir yang aneh-aneh. Tapi perasaan gak enak makin merayap ke seluruh tubuhnya, seolah ada sesuatu yang ngeliatin dia.
bukan cuma dari luar jendela, tapi dari dalam rumah juga. Keanehan-keanehan yang terus muncul bikin Ranti makin khawatir. Dia mulai ragu sama dirinya sendiri. Apa semua ini cuma halusinasi karena dia terlalu capek? Setiap malam dia makin ngerasa terisolasi, kayak terjebak di dunia mistis yang dia nggak ngerti. Ketidakpastian ini mulai mengganggu pikirannya, dan tanpa sadar dia mulai ngejauhin Ardi. Takut suaminya bakal nganggap dia gila. Kekhawatiran itu jadi bikin jarak di antara mereka. Ranti merasa nggak ada tempat buat cerita. Pas dia coba ceritain kejadian aneh yang dia alami, Ardi malah cuma bilang, "Mungkin kamu capek, Ran. Semua ini mungkin bikin kamu stres." Jawaban Ardi yang tenang malah bikin Ranti makin kesal. Ranti ngerasa terjebak di pikirannya sendiri. Dia pengen percaya kalau semua ini cuma karena stres gara-gara pindah rumah. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang bilang ini bukan halusinasi. Ada kegelapan di rumah ini, gak cuma fisik, tapi juga ngerasuk ke dalam jiwanya. Malam-malam berikutnya Ranti makin yakin, ritual malam Jumat ini bukan ritual biasa. Ada kekuatan yang gak bisa diabaikan, dan Ranti mulai sadar kalau keanehan yang mengikuti dia ini bukan sekedar imajinasi, tapi mungkin peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Suatu pagi, Bu Ratna memanggil Ranti dengan muka serius. "Nak, kita mesti lakuin ritual mandi kembang," katanya dengan nada tegas. Ranti kaget, belum pernah dengar soal ini sebelumnya. Bu Ratna jelasin kalau ritual itu buat bersihin energi negatif dan biar hubungan kita sama alam goib lebih kuat. Setiap bunga ada maknanya sendiri. Kamu yang harus pilih bunganya, lanjut Bu Ratna. Ranti deg-degan, tapi ada dorongan dalam dirinya buat nurut. Seolah-olah ada yang manggil-manggil dari dalam hati. Bu Ratna siapin bak mandi yang besar, yang sudah diisi air hangat, dikelilingi kembang setaman. "Habis mandi, kamu bakal ngerasa beda. Ini bakal bersihin hati kamu," kata Bu Ratna dengan yakin. Meskipun Ranti merasa aneh, dia tetap ikut saja. Setelah semuanya siap, Ranti masuk ke bak mandi. Awalnya, air hangat itu terasa nyaman, tapi lama-kelamaan malah jadi dingin di kulit. Ranti pegang bunga melati, kelopak-kelopaknya dia tempelin di wajahnya, sambil ngucapin mantra yang diajarin Bu Ratna. Pas dia merem, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada di tempat lain. Di kelilingnya ada sosok-sosok nggak dikenal, bayangan-bayangan yang melayang, suara lembut kayak manggil-manggil namanya. Ranti ngerasa takut, kayak ada yang nungguin di balik kegelapan. Pas coba buka mata susah banget. Dia ngerasa terjebak antara dua dunia, kayak nggak bisa balik ke dunia nyata. Suara-suara makin jelas, tapi dia nggak ngerti maksudnya. Ranti mulai merasakan kehampaan dan kesepian yang makin mencekam. Setelah ritual selesai, Ranti ngerasa ada yang berubah. Badannya lebih ringan, tapi pikirannya malah makin gelisah. Dia mulai curiga, ritual ini beneran buat kebaikan dia atau ada maksud lain yang gak dia tahu. Semakin lama Ranti mulai liatin Bu Ratna dengan pandangan curiga. Apa mungkin ada sesuatu di balik semua ini? Ranti ngerasa kayak pion dalam permainan yang lebih besar, dan dia nggak tahu siapa yang menggerakkan semuanya. Setiap malam, dia susah tidur. Ada rasa takut yang gak bisa hilang. Dia coba cerita ke Ardi, tapi suaminya malah bilang, "Kamu mungkin terlalu banyak mikir. Istirahat aja, semuanya bakal baik-baik saja." Sore itu, Ranti nekat keliling rumah mertua yang makin lama makin gak nyaman buat dia. Pas masuk kamar kosong di ujung koridor, dia langsung merinding. Di sudut kamar, ada boneka pocong terbungkus kain putih yang udah kusam. "Ya ampun, ini apa?" Ranti bergumam. Jantungnya berdebar. Dia deketin boneka itu, ngerasa tangannya gemetar. Ingatan soal ritual Bu Ratna langsung muncul di benaknya. "Jangan-jangan ini bagian dari pesugihan," pikirnya. Dengan tangan gemetar dia bawa boneka itu.
ngerasa kalau dia harus kasih tahu Ardi secepatnya. Malamnya Ranti nunjukin boneka itu ke Ardi. "Ardi, kamu gak bakal percaya apa yang aku temuin," katanya sambil mengangkat boneka pocong itu. Ardi malah ngeliatnya sambil ngerutin dahi. "Apa ini Ranti? Kenapa kamu bawa boneka kayak gini?" "Tapi Ardi, ini bukan boneka biasa. Ini bisa jadi bagian dari pesugihan," jelas Ranti. Tapi Ardi cuma ngelus dada. "Kamu jangan berlebihan. Mungkin itu cuma boneka tua. Lagian, aku juga bawa pulang batu kecil dari kolam tadi. Katanya bisa bawa keberuntungan," jawab Ardi santai. Ranti makin bingung. Batu keberuntungan? Jangan-jangan itu juga bagian dari ritual aneh. Kita harus hati-hati. Ardi cuma ketawa kecil. "Kamu kebanyakan mikir, Ranti. Kita bisa kaya dari sini." Hari-hari berlalu, tapi Ranti ngerasa ada yang gak beres. Setiap kali masuk ke kamar itu, dia ngerasa ada yang ngeliatin dari sudut ruangan. Malam-malam dia dengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Suatu malam, Ranti gak bisa tidur dan bertanya ke Ardi, "Kamu gak ngerasa aneh sama semua ini?" Ardi cuma ngebalik badan. "Tidur aja Ranti, kamu terlalu khawatir." Ranti akhirnya mutusin buat cari tahu sendiri. Dia mulai nyari buku-buku mistis, berharap nemu jawabannya. Keesokan harinya, Ranti mulai tanya-tanya ke tetangga yang lebih tua. "Bu, boneka pocong sama pesugihan itu gimana ceritanya?" tanya Ranti ke Bu Sari, tetangga yang terkenal punya banyak pengetahuan mistis. Bu Sari langsung serius. "Hati-hati nak, boneka pocong itu simbol kuat, bisa bawa bencana." Ranti tertegun. "Aku nemu itu di rumah mertuaku, Bu." "Kamu hati-hati, jangan sampai kamu terseret dalam hal yang lebih besar. Keberuntungan bisa jadi musibah." Ranti tahu dia harus menemui jalan keluar sebelum terlambat. Sejak nemuin boneka pocong sama batu kecil yang dibawa Ardi, Ranti ngerasa rumah mertuanya makin tegang. Tapi di tengah kekuatan itu, ada sesuatu yang berbeda. Suatu malam waktu lagi terbangun karena suara aneh, Ranti lihat bayangan di pojok kamar. Anehnya, bayangan itu gak serem, malah bikin nyaman. "Siapa kamu?" bisik Ranti. Meski jantungnya deg-degan. Bayangan itu gak ngejawab apa-apa, tapi Ranti ngerasa ada dorongan buat gak nyerah. "Aku harus nyari bantuan," gumamnya, mulai nyari keberanian. Setelah mikir panjang, Ranti mutusin buat nyari bantuan spiritual. Dia hubungin ustadz yang katanya bisa nanganin hal-hal goib. Malam itu, dia duduk di ruang tamu sambil nunggu, deg-degan ngeliat jam dinding yang kayak jalan pelan banget. "Apa yang kamu cari Ranti?" Ardi tiba-tiba masuk rumah, kelihatan capek habis kerja. "Aku mau manggil ustadz biar bantuin kita," jawab Ranti berusaha tetap tenang. Ardi ngeliatnya dengan tatapan curiga. "Ngapain? Kamu kan gak percaya sama yang begituan." "Aku ngerasa ada yang gak beres di sini. Kita harus hati-hati," kata Ranti menggigit bibir, berharap Ardi mau dengerin. "Ya udah, terserah deh, asal jangan ganggu tidurku," balas Ardi sambil lanjut aktivitasnya. Waktu ustadz datang, Ranti mulai merasa ada harapan. Pas ruqyah dimulai, badannya mulai kerasa getaran aneh. Doa-doa ustadz sambil baca ayat-ayat bikin hawa dingin menjalar ke badannya. Tapi juga ada tekanan aneh, kayak ada sesuatu yang mau keluar dari dalam dirinya. "Bersabar ya Ranti," kata ustadz pelan. "Ini mungkin bakal kerasa gak enak." Setelah beberapa saat ruqyah selesai, ustadz ngajak Ranti duduk. Tatapannya serius. "Ranti, saya sudah ngerasa hal yang gak baik. Kamu ini kayaknya kejebak dalam ritual pesugihan yang bahaya banget. Ada entitas yang coba menguasai kamu." "Pesugihan?" Ranti terkejut. "Apa itu berarti Bu Ratna?" Ustadz mengangguk pelan. "Mungkin saja. Dia bisa jadi terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Dan kamu jadi salah satu korbannya."
Apa yang harus saya lakukan? Tanya Ranti dengan air mata yang mulai mengalir. Kamu harus menjauh dari semua ritual itu dan banyak berdoa. Bilang ke Ardi, kalian harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Ranti mengangguk-angguk berusaha ngerti. Tapi kalau Ardi nggak percaya gimana? Dia selalu nganggep ini cuma cerita mistis. Ustadz tersenyum tipis. Kamu harus buktiin ke dia. Kadang orang terdekat kita yang jadi masalahnya. Ngomong baik-baik sama dia. Yakinin bahwa ini buat kebaikan kalian berdua. Setelah Ustadz pergi, Ranti merasa sedikit lebih tenang. Tapi rasa ragu tetap mengantuinya. Dia duduk di samping Ardi yang lagi asik nonton TV. Ardi, aku mau ngomong serius, kata Ranti. Ngomongin apaan lagi? Tentang hantu-hantu itu? Balas Ardi tanpa ngeliat ke arah Ranti, meski suaranya mulai berubah. Ini gak cuma soal hantu. Ustadz bilang, kita terjebak dalam ritual pesugihan. Kita harus berhenti. Ardi berhenti nonton dan menatap Ranti dengan bingung. Pesugihan? Itu cuma omong kosong. Kamu kebanyakan dengar cerita dari orang-orang. Ini gak cuma cerita, Ardi. Aku ngerasa ada yang gak beres di sini. Kamu harus percaya sama aku. Setelah Rukia, Ranti ngerasa ada yang beda. Sekarang dia lebih berani, kayak ada energi baru buat ngadepin segala masalah yang selama ini bikin dia was-was. Suara-suara gaib yang dulunya bikin dia takut, sekarang malah terasa lebih tenang. Seakan ngasih tahu kalau dia gak sendirian. Hari-hari selanjutnya, Ranti coba buat memperbaiki hubungannya sama Ardi. Dia sadar kalau mau selamatin diri, dia harus ngomong serius, dari hati ke hati sama suaminya. Aku gak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan kayak gini. Gumamnya pelan. Aku harus ngelakuin sesuatu. Suatu malam, pas mereka lagi makan malam bareng, Ranti nekat buat ngomong serius. Ardi, aku mau kita ngobrol serius tentang rumah ini, tentang semua kejadian yang udah terjadi. Ucap Ranti sambil mandang mata suaminya. Ardi mengernyit sambil sendok nasi dan ngunyah perlahan. Ngomongin hantu-hantu itu lagi. Ranti, aku udah bilang, kamu cuma berhalusinasi. Kita harus lebih fokus sama hal-hal yang nyata. Jawabnya dengan nada datar, sedikit skeptis. Tapi aku ngerasa ada yang aneh, Ar. Suara-suara aneh. Penampakan sosok perempuan itu. Ranti belum sempat nerusin kata-katanya karena Ardi udah angkat tangan. Stop Ranti, cukup. Kita gak bisa terus-terusan bahas yang kayak gini. Kamu cuma butuh istirahat, Ardi bilang, tegas, terus lanjut makan. Ranti cuma bisa ngelihat makan malamnya tanpa nafsu. Kamu gak ngerti Ardi, ini bukan cuma ada di pikiranku. Aku beneran merasa terancam. Ardi cuma menggeleng sambil terlihat frustasi. Mungkin kamu perlu ke psikolog. Ini udah kelewatan, Ran. Perkataan Ardi itu nyesek banget buat Ranti, kayak duri yang nusuk langsung ke hati. Dia ngerasa benar-benar sendiri, diabaikan. Semua usaha buat ngobrol serius kayak mental ke tembok. Dunia di sekitarnya berasa makin cepat berputar, sementara dia masih terjebak di satu titik gelap yang bikin dia makin tenggelam. Setelah malam yang bikin suasana makin keruh, Ranti duduk di kamar merenung. Aku harus gimana? Pikirannya sambil lihat pantulan dirinya di cermin. Dia ngerasa sesak di bawah tekanan ketidakpahaman Ardi. Tiba-tiba, segala ketakutan dan kebingungan mengalir kayak air terjun. Udah cukup. Aku gak bisa terus tinggal di sini. Bisiknya sambil ngambil keputusan buat pergi. Ranti mulai mengemas barang-barangnya, bikin rencana buat ninggalin rumah itu. Ini buat kebaikan diriku sendiri. Gumamnya pelan sambil nulis surat buat Ardi. Ardi, aku sayang kamu. Tapi aku gak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku merasa terperangkap dan gak ada yang dengerin aku. Aku harus pergi buat nyelamatin diriku sendiri. Semoga suatu hari nanti kamu bisa ngerti. Ranti. Saat malam tiba, Ranti ngerasa campuran antara tegang, lega. Dia bawa satu tas berisi barang-barangnya. Dan dengan hati yang berat tapi tekad yang kuat, dia keluar dari rumah mertuanya. Kebebasanku yang paling penting sekarang.
bisiknya sambil jalan keluar. Di luar, udara malam berasa sejuk dan segar. Setiap langkah yang menjauh dari rumah itu bikin Ranti ngerasa makin bebas. Aku bakal nemuin cara buat lepas dari semua ini, ucapnya dengan yakin, ngerasain semangat baru ngalir di dalam dirinya. Dengan langkah mantap Ranti pergi menuju masa depan yang belum pasti, tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang menanti, dia bakal siap buat ngadepinnya. Itulah akhir cerita yang berjudul Mertua Pengabdi Setan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.